teknik kambing hitam itu ada, jadi harus ada kambing hitam, ya, mengalihkan perhatian kambing hitam. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu muka saya cocok jadi kambing hitam mungkin. Jadi tapi saya menolak itu. Ya, saya ini patriot, hidup dan mati saya ini untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya mempertaruhkan nyawa saya 28 tahun untuk Republik, untuk Merah Putih. Masa saya mau berbuat cemar? Jadi saya menolak dan saya tenang saja. Orang saya tidak berbuat, makanya sebetulnya saya tidak ingin tanggapi. Benar nggak? Kok habiskan energi yang begitu-begitu? Atas kehadiran saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, menghadiri penjelasan pers saya tentang berita-berita beberapa hari ini. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk klarifikasi beberapa hal. Ya, pertama, saya berterima kasih kepada beberapa pejabat Polri yang dengan tegas menyebut bahwa belum menemukan dan tidak menemukan indikasi-indikasi keterlibatan saya, karena memang saya tidak terlibat. Saya menolak segala tuduhan bahwa saya terlibat dalam kasus pemboman malam Natal tersebut. Tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji dan menurut saya merupakan disinformasi. Jadi saya menolak itu, dan itu pun yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. Sebetulnya pada tanggal 24 malam itu sendiri, pada kira-kira 1 jam 2 jam setelah ledakan, sebetulnya sudah ada yang menelpon saya, ya, dan saya sudah tahu bahwa sudah beredar tuduhan-tuduhan sebanyak itu. Saya tidak tanggapi karena ini biasa dalam suasana bangsa kita akhir-akhir ini. Sering orang mudah menuduh, mudah membuat rumor dan sebagainya, jadi saya tidak begitu tanggapi. Tapi setelah beberapa hari terus saya menerima telepon-telepon dari kawan-kawan, juga di antara wartawan-wartawan juga bahwa nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya menganggap itu adalah suatu kampanye yang direncanakan untuk terus-menerus menghancurkan kepribadian saya, character assassination. Saya anggap memang itu sudah lama berlanjut. Karena apa saja yang terjadi memang saya selalu dituduh. Jadi saya anggap itu sudah biasa sebetulnya, sebagai mungkin bagian daripada mungkin kehidupan yang sekarang kita sedang membangun sebetulnya, ya, kehidupan demokrasi yang sehat. Jadi mungkin ini masa transisi, jadi mungkin masih banyak orang yang memanfaatkan masa transisi ini untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Jadi ini menurut saya gejala tidak sehat. Namun saya tidak terlalu tanggapi. Tetapi memang waktu Lebaran saya menyampaikan pesan lewat keluarga Presiden yang saya ketemukan pada saat saya ke istana dalam rangka Lebaran. Saya memang menyampaikan pesan, tolong sampaikan, saya sudah mendengar ada usaha untuk terus mendiskreditkan saya, terus memfitnah saya, dan tolong sampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden jangan percaya. Dan kalau perlu saya siap dipanggil, ya, saya siap dipanggil untuk mengklarifikasi. Jadi tadi pagi pun saya mendapat telepon dari kerabat dekat Presiden. Mungkin dalam beberapa hari ini saya juga akan sowan ke beliau. Jadi untuk ya terus-menerus memelihara komunikasi dan untuk jangan sampai berlarut proses bisik-bisik yang merugikan banyak pihak. Saya kira demikian, ya. Jadi saya tidak menganggap itu persoalan perlu dibesarkan. Saya anggap bahwa memang ini dinamika, tetapi tetap saya menolak dengan keras tuduhan-tuduhan seperti itu. Seluruh hidup saya telah bersumpah pada diri saya untuk mengabdi kepada
bangsa dan rakyat Indonesia, ya masa saya akan berbuat untuk mencelakakan bangsa saya sendiri. Saya menganggap tindakan terorisme semacam itu adalah tindakan biadab. Itu saya katakan dari hari pertama, itu tindakan biadab, tindakan orang-orang yang tidak bermoral, tidak berhati nurani. Ya, jadi saya menolak bahwa saya dikait-kaitkan dengan semacam itu. Juga saya masih mendengar ada kelompok-kelompok yang mengatakan ada 9 jenderal terlibat, mungkin ada 90 jenderal, ada 900 jenderal. Itu gampang saja untuk menyebut-nyebut semacam itu. Saya anggap itu juga ucapan-ucapan yang kurang bertanggung jawab. Ya. Masalah-masalah ini adalah sangat sulit, masalah pelik. Untuk mengusut macam ini perlu pengusutan yang profesional, dan saya percaya bahwa Polri akan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi saya kira dari masyarakat mungkin perlu beri kesempatan untuk Polri dan semua instansi terkait untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau hanya melontar-lontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, saya kira ini kurang sehat. Dalam rangka kita membangun masyarakat madani, masyarakat yang dewasa, ya, kita perlu kesejukan. Kita sekarang mengharapkan pemimpin-pemimpin yang arif, yang dapat memberi kesejukan supaya kita bisa keluar dari kemelut ekonomi. Rakyat kita yang 200 sekian juta itu bisa tenang dan bisa berkarya, bekerja dengan baik. Sekarang saya kira rakyat kita butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang baik. Untuk ekonomi, untuk bangkit, kita perlu ketenangan dan kesejukan politik. Dokumen sendiri bahwa telah mengikuti Sekarang rapat sejak Januari. Dokumen itu buat gampang saja, berapa detik sih bisa dibuat dokumen. Ya. Dokumen itu hati-hati lah, sebagian besar juga memang tujuannya untuk menciptakan keresahan. Ya, saya kira dokumen-dokumen itu derajat kepercayaannya, tingkat kebenarannya itu sangat rendah. Ya. Pak, setelah Bapak diisukan atau ada wawancara di isu itu, pernah kontak dengan Pak Hartono nggak Pak untuk membicarakan masalah ini? Tidak, saya belum kontak, tapi ya mungkin sebagai silaturahmi perlu juga mungkin, ya. Jadi ya sebagai kebetulan saya sama Pak Hartono sudah kira-kira 3 tahun tidak pernah jumpa. Ya mungkin beliau punya kesibukan, saya juga sering di luar negeri, ya. Jadi memang itu ternyata setelah kita pelajari wawancara di Newsweek itu sendiri, sebetulnya itu kan bukan tuduhannya Bapak Presiden. Jadi mungkin wartawan-wartawan saya kira juga yang mungkin dalam rangka menaikkan oplah dan sebagainya. Ya, kalau headline-nya itu sensasional kan oplah naik. Jadi saya maklumi lah, mungkin kalian juga perlu itu. Saya sulit untuk mengatakan ini, makanya saya hati-hati. Ini kan sangat sulit. Anda tahu ya, waktu di peristiwa di Amerika, Yuna Bomber, mungkin saudara ingat itu, FBI, negara superpower seperti Amerika, membutuhkan 11 tahun untuk mengungkapkan dan menangkap Yuna Bomber. Pemerintah Inggris membutuhkan tahunan untuk menghadapi Irak. Ya. Dan sekarang Anda tahu di London, cara mereka mengatasi pemboman, hampir tiap jalan mereka pasang kamera. Hampir tiap jalan, tiap sudut jalan mereka pasang kamera untuk mengatasi aksi-aksi pemboman ini. Jadi ini pekerjaan yang sangat sulit, yang sangat pelik. Saya pernah di Istanbul hampir tiap mall itu ada pemeriksaan seperti kita masuk ke airport. Pemeriksaan tas-tas dibuka, ya tuh, badan-badan diperiksa, itu masuk ke mall, masuk ke hotel. Jadi makanya ini membutuhkan suatu kerjasama yang erat antara semua unsur di masyarakat, ya, menghadapi kelompok-kelompok semacam ini. Argo, 1 jam sebelum kejadian Anda kabarnya dikontak oleh seseorang.
1 jam sesudah. Sesudah. Nah, Sesudah atau sebelum? tadi Pak Prabowo tadi mengatakan Sesudah. Sudah. saat Saya kejadian tidur, saya sedang tidur, tapi ditelepon. Besoknya saya hubungi lagi, beliau menceritakan bahwa nama saya disebut-sebut. Kan aneh bin ajaib, 1 jam setelah kejadian kok sudah langsung tahu siapa yang terlibat. Saat itu Bapak di dalam negeri, Pak? Di dalam negeri, saya di dalam negeri. persisnya di mana Pak? Hah? Persisnya Di rumah, sedang tidur jam 1 malam. Ya, saksinya banyak. Tapi juga begini ya, keluarga saya ini 3/4-nya Nasrani. Sebagian mereka ada di gereja. Ya, ibu saya Nasrani, ibu saya Kristen. Saudara-saudara, keluarga saya sedang Natalan malam sebelumnya itu. Saya Natalan juga, saya datang kumpul-kumpul karena keluarga saya. Dan saya dalam setiap pembicaraan, karena saya juga dekat dengan banyak kalangan Islam, itu saya menyampaikan bahwa ajaran agama yang saya terima, ajaran agama Islam yang saya terima, justru semua tempat ibadah harus kita lindungi, harus kita jaga. Semua tempat ibadah dari semua agama. Ya, inilah kebanggaan kita sebetulnya. Masyarakat Indonesia sudah sekian tahun membangun masyarakat yang penuh toleransi. Tapi sekarang mau diacak-acak, dan ini makanya saya anggap orang yang atau kelompok orang yang merencanakan ini adalah orang-orang biadab. Ya. Mereka yang saya kira tidak punya rasa cinta tanah air, tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Tapi itu mungkin dalam politik ya begitu, saya tidak tahu. Sejumlah pejabat mengatakan bahwa bom itu ada keterkaitan dengan pejabat Orde Baru. Mas Prabowo bagaimana komentarnya? Saya katakan tadi, ini masalah sangat pelik. Saya kira tidak boleh berspekulasi dan tidak boleh menuduh sembarangan. Ya, menganalisa boleh, tapi kan ini kan pekerjaan, harus ada pengusutan, harus ada penyelidikan dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak melihat keterkaitannya. Saya kira saya tidak melanggar nasihat. Saya sering keluar negeri karena saya memang bekerja, saya cari makan, cari nafkah, dan saya juga di dalam negeri karena saya warga negara Indonesia. Saya juga punya pekerjaan di dalam negeri. Kemudian saya di sini orang tua saya sudah sepuh, sedang sakit-sakitan, jadi saya punya kewajiban sebagai warga negara dan saya punya kewajiban sebagai manusia, sebagai seorang anak saya harus memperhatikan orang tua saya. Jadi saya tidak lihat keterkaitan itu. Saya kira ya itu dulu memang ada usaha yang saya juga tidak mengerti juga, tekanan-tekanan dari mana itu Anda sendiri tahu lah maksudnya. Ya, jadi saya tidak kira itu. Mas Prabowo. Ya memang benar ya, dari sejak peristiwa Trisakti 12 Mei, 14 Mei, kemudian Banyuwangi ya, pembunuhan 100 kiai, kemudian Atambua, kemudian Ambon, itu selalu memang saya salah satu yang dituduh dalangnya. Bahkan pernah saya dituduh makan malam ada tanggalnya tertentu di Kupang bersama salah satu tokoh milisi, padahal saya sudah 3 tahun tidak pernah ke Atambua. Dan ini ada dinas-dinas intelligence negara-negara besar yang percaya atau yang menyebarkan laporan itu. Itu saya bantah dalam beberapa kesempatan. Jadi memang tuduhan-tuduhan itu saya kira adalah bagian dari
kampanye destabilisasi dan disinformasi. Ya. Dan dalam teknik destabilisasi, ini bukunya ada ya. Ini ada di buku, silakan baca. Itu teknik kambing hitam itu ada, jadi harus ada kambing hitam. Ya, mengalihkan perhatian kambing hitam. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu muka saya cocok jadi kambing hitam mungkin. Jadi tapi saya menolak itu. Ya, saya ini patriot. Hidup dan mati saya ini untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya mempertaruhkan nyawa saya 28 tahun untuk Republik, untuk Merah Putih. Masa saya mau berbuat cemar? Jadi saya menolak dan saya tenang saja. Orang saya tidak berbuat, makanya sebetulnya saya tidak ingin tanggapi. Benar nggak? Kok habiskan energi yang begitu-begitu? Tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu repot, karena saya ini kan sekarang businessman ya, pelaku bisnis. Nanti investor-investor, nanti partner saya pada, gila lo, benar nggak? Kita mau ajak lo bisnis, lo bikin onar. Nah, jadi saya repot ini. Nanti cari makan susah. Jadi saya terpaksa. Saya sebetulnya nggak suka terlalu banyak menanggapi. Nanti repot ya. Mas, apakah Nanti ada apa itu? Katanya kucing hilang, Prabowo lagi. tadi Anda mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan karakter terhadap diri Anda. Usaha, tapi saya diam aja. Saya mana nggak? Aku sih. Ada pihak-pihak yang berusaha membunuh karakter Anda. Kira-kira bisa disebutkan siapa orang itu biar lebih jelas. Kemudian apakah Anda berasa? Begini ya, saya tidak mau ikut-ikut kalau orang mau menfitnah, saya pun tidak mau ikut nanggapi. Ngerti nggak? Saya tidak mau nanggapi dan saya anggap itu bagian dari ya, risiko. Saya punya sikap, hati saya bersih, saya merah putih, saya berjuang 28 tahun, banyak saksi, saya pertaruhkan nyawa saya untuk kejayaan dan kebesaran bangsa ini. Saya tidak ingin bangsa ini rusak, saya tidak ingin bangsa ini pecah. Ya, jadi saya tidak setiap saat saya mau dipanggil saya datang. Saya sebetulnya sedang di luar negeri, saya menuju ke India, saya ada rencana ke India, tapi karena saya lihat ini heboh, waduh saya dituduh bom, lebih baik saya pulang untuk memberi penjelasan. Ya. Ternyata begitu saya pulang sudah ada klarifikasi sendiri dan saya kira ini juga dibesar-besarkan, jadi akhirnya saya tidak merasa perlu untuk meneruskan persoalan ini. Ya, saya sudah konsultasi juga dengan beberapa pihak. Mas Bowo, apakah Anda melihat bahwa ada keterkaitan dari Tommy Soeharto untuk melakukan pemboman ini karena terkait dengan usaha dia? Saya nggak mengerti juga. Saya sudah juga lama tidak berhubungan dengan Tommy Soeharto. Ya. Yang kedua, apa yang akan Anda katakan? Apa yang Anda bicarakan dengan Gus Dur saat soalan? Ya memang saya kan sebetulnya kenal Gus Dur sudah lama ya, jadi ya mungkin sebagai seorang junior kepada seorang yang lebih tua ya jelas saya sowan ya, dan kalau ketemu ya beliau banyak kelakar. Menurut Anda situasi di Indonesia ini sekarang seperti apa gitu? Kalau menurut Anda dengan situasi ada bom, terus hari ini banyak demo sampai chaos. Hari ini ada demo? Ada. Dan sudah ada chaos besar-besaran. Lalu ada isu 15 Januari. Menurut Anda situasi politik kita seperti apa? Saya berpendapat begini. Saya berpendapat bahwa sebaiknya semua masalah kita selesaikan melalui jalur-jalur konstitusional. Semua perbedaan pendapat kita selesaikan melalui jalur konstitusional. Kita sepakat untuk, saya kira kan ada konsensus bahwa kita mau membangun masyarakat yang demokratis, yang modern, yang beradab. Untuk itu kita perlu percaya kepada undang-undang dasar kita. Kalau belum sempurna kita bisa melakukan amandemen. Kita sudah melakukan pemilu, kita sudah punya wakil-wakil rakyat, kita percayakan itu. Dan kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada pertikaian, selesaikan lewat jalur konstitusional. Menurut saya demikian. Jumlah pihak. Kalau pakai aksi-aksi di jalan dari dulu saya kurang sependapat. Saya kurang setuju karena bangsa kita perlu kesejukan, ketenangan. Rakyat yang 200 juta itu butuh untuk cari makan, untuk sekolahkan anaknya. Ya, sekarang ini di ibu kota saya dapat informasi ada 300.000 anak putus sekolah. Bagaimana coba? Ya, ini perlu ketenangan. Saya kira demikian ya. Saya kira mungkin kurang relevan ya saya komentari sekarang soal itu. Ya.